wa daraba lahum ajala, dan Allah tetapkan bagi mereka ajal. Ya, jadi saudara kaum muslimin, kesempatan beribadah ini bukan maunya manusia. Kesempatan ibadah ini ada batasnya. Kesempatan beribadah ini ada masa tenggangnya. Saudara kaum muslimin, kalau kita tidak segera menyambutnya, maka nanti akan datang suatu masa di mana sekalipun kita beribadah atau berimpak mensedekahkan emas sebesar dunia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dikatakan wa darabul ajalah. Allah tentukan bagi mereka ajal, itu batasan-batasan. Al makhluqatu laha ajalun wa laha nihayatun. Makhluk ini semuanya memiliki ajal, mereka memiliki penghujung. Allah SWT mengatakan kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di muka bumi ini akan fana. Itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita, semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, sebelum masa itu habis, ya, sebelum masa itu berlalu, maka alangkah bagusnya kita menggunakannya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada sahabat yang dicintainya. Ya, Nabi SAW berkata kepada Muaz, wahai Muaz, sungguh aku mencintaimu, maka jangan sekali-kali engkau pernah meninggalkan setiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingatmu, agar aku selalu bersyukur kepadamu. Tolonglah aku ya Allah agar aku selalu memperbagus ibadahku kepadamu. Ya, saudara kaum muslimin, dan ini bukti yang menunjukkan bahwasanya seseorang kalau dia mencintai orang lain, maka tentu dia akan memperbaiki bagi saudaranya agamanya. Ya, saudara kaum muslimin, ya, Nabi SAW itu sangat mencintai Muaz dan beliau mengajarkannya doa yang agung. Bagaimana supaya dia semakin bagus ibadahnya kepada Allah. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan kita belajar dan menuntut ilmu. Allah mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya, yaitu wajah Allah SWT. Ini kullu syai'in lahu umrun madudun. Ya, segala sesuatu itu memiliki umur yang terbatas. Ya, haddadahu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membatasinya. Imma qasirun wa imma tawilun. Bisa jadi itu umurnya pendek, bisa jadi ada pula yang umurnya panjang. Ya, tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu perkataan Ibnu Munkis, yaitu di dalam syairnya dia mengatakan ma'asamanin asadaq fi jasadi. Ketika berusia 80 tahun, kelemahan itu telah menggerogoti tubuhku. Ya, sa'ani dha'fur rijli wa tirafu yadi. Ya, lemahnya kakiku dan gemetarnya tanganku ini semakin memperburuk keadaanku. Idza katabtu bi khati khatil muttarib. Apabila aku menulis, maka tulisanku adalah seperti tulisan orang yang gemetar. Yang gemetar tangannya di saat menulis. Fa'ajib li dha'fi yadi an hamli qalaman. Sungguh mengejutkan ketika aku melihat tanganku ini sangat lemah mengambil pena, sangat lemah mengambil pensil. Min ba'di hatmil kina min lubbatil asadi. Setelah sebelumnya dia pernah mencabut tombak dari hati seekor singa. Fakul liman yatamanna tulal umri. Maka katakan kepada orang-orang yang menginginkan panjang umur di dunia ini, fahadi awaqibu tulal ummudadi wal umri. Inilah akibat orang yang panjang umur di dunia ini. Maka saudara kaum muslimin, orang ini adalah orang yang kuat. Ya, saking kuatnya dia bisa mengalahkan singa dengan hanya menggunakan tombak. Ya, ini menunjukkan orang ini kuat, karena kebanyakan singa itu dialah yang mengalahkan manusia. Tetapi dia berhasil mengalahkannya dan mencabutnya dari hati singa tersebut. Saudara kaum muslimin, beginilah
yaitu kesudahan di muka bumi ini. Oleh karena itu dikatakan kepada Imam Ahmad ketika beliau digiring hendak dicambuk karena fitnah tentang khalqul Quran, ya, seorang yang menguatkan beliau dan beliau mengatakan inilah sebab beliau kuat menghadapi ujian. Itu ada orang yang mengatakan, wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, bila engkau tidak mati dengan pedang, maka pasti engkau akan mati di atas ranjang. Kata Imam Ahmad, kata-kata ini terus menguat di dalam hatiku sehingga aku yaitu tabah menghadapi ujian tersebut. Jadi saudara kaum muslimin, ini ucapan yaitu seseorang yang menasihati Imam Ahmad ya untuk memperjuangkan apa? Kebenaran akidah kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan andainya tidak ada Imam Ahmad, mungkin sudah hilang lenyap ajaran Ahlus Sunnah di atas muka bumi ini. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, semua para ulama yang menentang fitnah khalqul Quran itu dibunuh, kecuali Imam Ahmad, sengaja diperlahan-perlahan. Karena diharapkan Imam Ahmad ini mau tunduk, sehingga dengan itu ya hilanglah ajaran Al-Quran di atas muka bumi, yaitu Ahlus Sunnah di atas muka bumi ini. Semua orang kan meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya. Kemudian dari pintu ini akan masuk sebanyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, dan ini pula yang yaitu apa? Yang menguatkan para mujahidin. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang pernah hadir berjihad di Ambon. Ya, slogan mereka, jihad tidak mempercepat datangnya kematian. Ya, sebagaimana juga tidak berjihad tidak memperlambat datangnya kematian. Dan ini terbukti. Orang-orang yang ikut berjihad, betapa banyak dari mereka pergi dan pulang dengan selamat. Sementara yang